Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Hanif Rahmawati, mahasiswa program Magister Teknik Dirgantara STKD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait dengan Supply Chain Management, yang mana dalam materi besarnya adalah terkait dengan strategi MRO dan dinamika manufaktur global untuk mengurai kompleksitas supply chain management dari pengadaan suku cadang hingga integrasi perakitan internasional. Sedangkan pada presentasi kali ini saya mengangkat tema yang spesifik yaitu terkait dengan peranan supply chain management dalam industri MRO. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa industri MRO adalah industri yang sangat berperan dalam dunia aviasi. Kegiatan di industri MRO akan menghasilkan output yaitu armada pesawat yang serviceable dan juga available, sehingga transportasi udara dapat berjalan dengan lancar. Maka untuk mendukung keberhasilan tersebut diperlukan salah satunya adalah keberhasilan dari atau peranan dari supply chain management ini. Memasuki ekosistem MRO di sini ya. Apakah MRO itu? Jadi MRO adalah uh, aktivitas pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul untuk memastikan kelaikan udara atau airworthiness dan juga keselamatan armada. 4 pilar ya, dalam SCM MRO itu adalah yang pertama adanya demand. Demand atau permintaan yang mana permintaan tersebut tidak pasti karena permintaan itu berasal dari perawatan pesawat yang unscheduled, di mana unscheduled tentunya adalah kegiatan maintenance yang itu unpredictable atau kita tidak bisa memprediksi, sehingga permintaan komponen yang akan digunakan untuk kegiatan perawatan tersebut pun kita juga tidak bisa memprediksi sebetulnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah lead time. Lead time adalah waktu untuk pengirimannya ya, yang mana ini terkenal cukup ekstrim karena memakan waktu yang cukup panjang mengingat eh, di Indonesia sendiri, suku cadang pesawat masih kita datangkan dari luar negeri. Jadi kita masih sangat bergantung pada proses impor dan juga regulasi yang ketat. Kemudian biaya yang juga tentunya mahal, serta kritisasi atau berdampak langsung pada keselamatan nyawa. Kenapa? Karena eh, yang kemudian diperbaiki oleh kegiatan MRO ini adalah armada yang akan mengangkut mungkin passenger ya, sehingga dipastikan bahwasanya kegiatan MRO tadi memastikan adanya kelaikan udara serta keselamatan dari armada yang melakukan perawatan di MRO tersebut. Selanjutnya akan saya sampaikan terlebih dahulu pengantar mengenai MRO, di mana di MRO ini yang meliputi kegiatan maintenance, repair, dan overhaul tadi memerlukan suku cadang. Nah, di sini ada klasifikasi suku cadang pada pesawat. Ada 4 klasifikasi suku cadang yang digunakan pada pesawat terbang. Yang pertama adalah rotatable. Rotatable adalah suku cadang pada pesawat yang itu dapat diperbaiki dan digunakan kembali. Jadi ketika komponen tadi rusak, maka komponen tadi tidak kemudian dibuang gitu ya. Tetapi kemudian bisa diperbaiki dan kemudian digunakan kembali. Yang kedua adalah repairable. Untuk komponen yang repairable ini adalah komponen yang mana ketika dia mengalami kerusakan itu bisa diperbaiki dengan batasan tertentu ya, sesuai dengan komponen maintenance manualnya atau aircraft maintenance manualnya. Kemudian expandable. Expandable adalah komponen yang dalam penggunaannya itu adalah sekali pakai. Jadi ketika komponen tersebut rusak, maka ya sudah komponen tersebut harus digantikan dengan komponen yang lain dan komponen tersebut tidak bisa lagi digunakan. Yang keempat adalah komponen consumable. Adalah komponen yang dia merupakan bahan habis pakai seperti grease, ya oli dan lain sebagainya. Jadi komponen yang ya sudah ketika sudah dipakai dia habis pakai begitu. Selanjutnya berdasarkan tingkat kekritisannya, suku cadang pada pesawat terbang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori A, kategori B, dan juga kategori C. Untuk kategori A adalah kategori yang sangat kritis, artinya ketika komponen tersebut diperlukan dan itu tidak ada, maka akibatnya adalah pesawat bisa OG atau aircraft on ground atau pesawat bisa grounded dan tidak bisa melakukan penerbangan. Selanjutnya adalah
kategori B yaitu kritis, dan selanjutnya kategori C yaitu yang tingkat kritisnya rendah. Ini berikut adalah klasifikasi suku cadang di MRO yang ini sangat bergantung ketersediaannya dari proses supply chain management sendiri. Nah, kemudian kita masuk kepada kategori layanan pasar MRO. Suatu industri MRO itu melayani berbagai jenis bisnis dan juga pasar. Di antaranya adalah kegiatan line maintenance atau pemeriksaan rutin harian, transit check, troubleshooting, di mana kalau line maintenance itu biasanya adalah kegiatan-kegiatan yang masuknya ke light maintenance atau maintenance yang ringan, yang tidak memerlukan waktu downtime yang besar, kemudian tidak memerlukan fasilitas yang cukup complicated gitu. Selanjutnya, base atau airframe maintenance ya, di mana perawatan ini cukup besar dalam skala yang besar, yang memerlukan waktu downtime yang cukup panjang, fasilitas yang cukup lengkap, juga memerlukan suku cadang, tool yang juga cukup komplit begitu ya, serta manpower yang juga cukup banyak. Dan ini yang biasanya dilakukan di base-base maintenance yang cukup besar. Kemudian selanjutnya adalah engine overhaul. Dimana kalau engine overhaul ya memang kegiatan MRO untuk mengoverhaul engine tersebut. Lalu modification ya, suatu perubahan yang dilakukan di pesawat, pada pesawat atau suatu armada, maka ini bisa dilakukan juga oleh MRO. Lalu komponen maintenance di sini untuk komponen maintenance ini adalah bisnis MRO atau layanan pasar dari MRO ini yang fokusnya adalah kepada komponen-komponen pada pesawat terbang seperti MRO yang khusus untuk menangani baterai, overhaul baterai pesawat dan lain sebagainya. Atau di sini juga ada EPU dan lain sebagainya. Selanjutnya ini adalah arsitektur tridireksional supply chain management penerbangan. Nah, sebagaimana kita ketahui secara teori, supply chain management itu adalah suatu proses yang mengalirkan material atau suku cadang itu sendiri dan juga informasi. Jadi, keberhasilan supply chain management sendiri di sini adalah ketika suatu perusahaan atau seseorang itu berhasil mengelola aliran material dan juga aliran informasi ini. Sehingga informasi yang akan disampaikan serta material atau suku cadang yang sedang dikirimkan tadi bisa sampai kepada tujuan akhirnya, yaitu menjadikan pesawat bisa terbang dalam kondisi yang serviceable dan juga airworthy, serta penerbangan bisa terlaksana dengan selamat. Selanjutnya, ini adalah matrik model bisnis MRO. Jadi ada beberapa model ya bisnis MRO itu. Yang pertama adalah yang model in-house MRO. Untuk in-house MRO ini adalah fasilitas pemeliharaan baik maintenance atau repair atau overhaul tadi yang tidak terpisahkan dari maskapai induknya. Jadi melayani untuk maskapainya sendiri. Ini contohnya adalah di maskapai Susi Air, yang mana Susi Air itu adalah maskapai ya 135, yang mana dia juga punya AMO begitu ya, tapi hanya untuk melayani kegiatan maintenance, repair, dan overhaul dari pesawat-pesawat Susi Air sendiri. Lalu ada juga airline third party MRO, yaitu MRO yang dibentuk oleh maskapai induk, namun dia juga menerima klien dari maskapai luar. Contohnya adalah GMF, yang mana kita ketahui GMF atau Garuda Maintenance Facility ini dibentuk oleh untuk melayani kegiatan maintenance dari maskapai Garuda Indonesia. Tetapi sebagaimana yang kita lihat, customer GMF ini bisa berasal dari luar Garuda, bahkan dari luar negeri pun banyak ya. Kemudian OEM MRO, ini adalah model bisnis yang dioperasikan oleh pabrikan pembuat pesawat terbang. Contohnya Boeing MRO, PT DI, dan lain sebagainya. Lalu ada juga independent third party MRO. Ini adalah memang perusahaan MRO yang berdiri secara independen, tidak berafiliasi dengan maskapai manapun untuk melakukan kegiatan MRO tadi. Nah, contohnya ini ada PT ANI, kemudian ada lagi juga PT MS Tech, dan lain sebagainya. Selanjutnya, konsep SCM sendiri adalah definisi untuk SCM, karena tadi kita sudah bahas mengenai MRO,
kita bahas mengenai SCM ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya SCM ini mengelola aliran informasi, aliran material, dan juga keuangan begitu. Elemen utama dari SCM ini adalah ada supplier, ada procurement, ada inventory management, logistik, and distribution, dan juga informasi sistem sebagai komponen utama dari rantai pasok ini. Model operasionalnya adalah ada push system, pull system, dan hybrid system. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai model operasional ini. Selanjutnya, ini adalah 4 pilar utama pada SCM penerbangan, yaitu ada efisiensi operasional, keandalan reputasi, mitigasi risiko, dan kepatuhan, serta ketahanan masa depan. Nah, karakteristik dari supply chain management di MRO itu adalah supply chain dalam industri MRO memiliki karakteristik unik ya, yang membedakan dengan industri lain. Kenapa? Karena permintaan untuk MRO itu tidak bisa diprediksi, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwasanya banyak kegiatan-kegiatan maintenance itu yang unscheduled, yang tidak bisa diprediksi begitu. Kemudian tingkat kritisnya juga tinggi. Kemudian juga MRO supply chain MRO ini sangat ketat begitu ya oleh regulasi, sehingga tidak juga bisa seenaknya sendiri. Kemudian selanjutnya adalah peranan strategi dari supply chain management ini untuk MRO adalah yang pertama untuk menyediakan spare part, kemudian mengoptimalkan inventory di MRO tersebut, lalu untuk melakukan compliance serta traceability, serta juga untuk menentukan reorder pointnya ya dari metode ABC ataupun dengan EOQ ini. Selanjutnya adalah juga untuk menentukan efisiensi dari biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan tadi. Kemudian pengurangan lead time dengan strategi SCM ini diharapkan lead time-nya bisa berkurang ya, meskipun juga memang cukup panjang begitu karena kita bergantung pada luar negeri, proses impor dan juga regulasi. Serta juga untuk melakukan predictive maintenance dan juga untuk safety stock di MRO tersebut. Selanjutnya, alur dari supply chain ini meliputi dari demand identification, dari permintaannya ya, perencanaan kebutuhan seperti apa, lalu ada procurement dan juga inspection, lalu storage-nya, lalu repair atau return cycle-nya ketika sudah storage bisa digunakan di pesawat, maka kemudian juga ada untuk komponen-komponen yang routable atau repairable akan dikirim lagi ke vendor begitu. Selanjutnya adalah delivery to customer. Nah, strategi dalam SCM sendiri ada just in time, ada polling and VMI ya, kemudian digital supply chain sendiri. Ini adalah KPI supply chain begitu, ada biaya, ada kualitas dan kepatuhan, ada kecepatan dan ketersediaan. Selanjutnya kenapa saya membahas di sini mengenai peranan MRO, supply chain management dalam MRO? Karena tadi ya disampaikan bahwasanya SCM di MRO itu berbeda dengan industri lain. Kenapa? Karena permintaan yang tidak dapat diprediksi begitu. Sehingga ketika permintaan tersebut berasal dari kerusakan-kerusakan yang unscheduled atau maintenance yang unscheduled tadi itu dapat mengakibatkan aircraft on ground ya, seperti di sini disampaikan, aircraft on ground terjadi ketika pesawat tidak dapat beroperasi karena spare part kritis tidak tersedia gitu kan. Situasi ini menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar bagi maskapai, termasuk biaya penundaan penerbangan, kompensasi penumpang, kehilangan pendapatan, dan kerusakan reputasi perusahaan. Maka solusinya adalah salah satunya dengan peranan dari supply chain management sendiri. Sehingga solusi dari supply chain untuk mengatasi EOG tadi, yang pertama adalah adanya safety stock kritis, yaitu menyimpan stok cadangan untuk komponen dengan tingkat kritisasi yang tinggi yang kategori A tadi ya. Jadi komponen-komponen yang memang dia masuk ke kategori A, maka sebaiknya dibuat safety stock gitu ya. Kemudian kontrak yang cepat. Jadi dengan adanya SCM ini mengupayakan adanya perjanjian dengan supplier untuk pengiriman darurat dalam waktu yang singkat begitu ya. Kemudian digital tracking, yaitu sistem pelacakan real time untuk memantau ketersediaan lokasi spare part secara akurat. Sebagaimana yang mungkin saat ini sudah berkembang cukup masif ya adanya generatif AI, agentic AI ya.
dan sistem sudah bisa terintegrasi ya dari maskapai, kemudian dari MRO, kemudian ke vendor. Nah, diharapkan dengan adanya SCM ini semakin mendukung tracking tadi begitu, sehingga ketika terjadi sesuatu begitu memerlukan suku cadang tersebut sudah bisa langsung melakukan tracking, ini komponen ini ada di mana dan seterusnya, sehingga uh, solusinya bisa segera diputuskan begitu. Ini krisis logistik ya, yang mana ini merupakan ya sebetulnya efek domino ya untuk aircraft on ground tadi ya. Seperti yang saya sudah sampaikan ya, ketika misalnya pesawat grounded, ada penundaan maintenance, ketika pesawat sudah masuk hanggar, dia sudah udah unserviceable, sedangkan komponen tidak ada, maka pesawat itu hanya bisa dirilis ketika komponen tersebut sudah tersedia dan dipasang, pesawat menjadi serviceable lagi. Tapi kalau belum, maka downtime pasti akan meningkat begitu ya. Terjadi pembatalan penerbangan, kerugian yang cukup masif ya dari sisi finansial, reputasi dan lain sebagainya. Kemudian ini sebetulnya paradok ya, rantai pasok. Kalau misalnya sebetulnya apa ya? Jadi ketika misalnya suatu pesawat itu AOG, dia seharusnya memang memerlukan suku cadang, sehingga diharapkan sebetulnya semua suku cadang itu tersedia begitu kan di MRO. Hanya saja juga ini bertentangan dengan biaya penyimpanan yang cukup ekstrim ketika banyak anggaran yang digunakan untuk pengadaan yang seharusnya itu bisa dipakai pada bagian yang lain, itu kan juga tidak bagus ya. Jadi investasinya cukup tinggi untuk pengadaan suku cadang, serta biaya penyimpanannya juga cukup tinggi kan ketika kita apa ya, mendatangkan komponen yang atau suku cadang yang cukup banyak, kita memerlukan spare tempat, perawatan dari komponen tersebut gitu, sehingga MRO di sini tidak dapat menyetok segalanya, namun tidak boleh juga kehabisan komponen kritis. Nah, paradoks ini hanya dapat dipecahkan dengan strategi inventaris hibrida dan jaringan pemasok berlapis atau tier network, seperti tadi menjalin kerjasama dengan vendor dan lain sebagainya. Nah, ini ya, pemecahan paradok tadi yang saya sampaikan di awal itu adalah strategi inventaris, bisa sistem push, sistem pull, juga sistem hybrid. Untuk sistem push ini make forecast ya, forecast ya, artinya membuat suatu peramalan. Jadi pengadaan berbasis peramalan, sedangkan pull adalah pengadaan hanya dilakukan saat ada pesanan atau kerusakan tadi terjadi. Sedangkan yang hybrid ini adalah penggabungan dari push dan pull yang diimplementasikan secara dinamis oleh MRO modern seperti GMF. Jadi mereka menyeimbangkan antara ketersediaan dan juga biaya holdingnya. Nah, untuk kesimpulannya adalah, jadi STM sendiri di sini adalah sebagai enabler utama. Supply chain management adalah bergerak utama dalam operasional MRO. Kenapa utama? Karena kalau nggak ada SCM, suku cadang nggak bisa tersedia, sehingga kegiatan maintenance tidak bisa dilakukan. Tanpa SCM yang efektif, risiko keselamatan meningkat dan biaya operasional membengkak secara signifikan. Lalu selanjutnya adalah availability, safety, dan efisiensi. SCM di sini menjamin ketersediaan suku cadang tepat waktu, memastikan standar keselamatan penerbangan terpenuhi, dan juga mengoptimalkan biaya melalui strategi inventory yang efisien, gitu ya, sehingga tidak ada investasi yang cukup besar juga ke suku cadang, gitu. Lalu transformasi digital, SCM mendukung integrasi teknologi digital seperti ERP, AI, Big Data, dan blockchain untuk predictive maintenance yang lebih akurat dan supply chain yang transparan. Sehingga ketika tadi proses trackingnya sudah digital, maka penyampaian alur informasi itu akan berjalan lebih cepat, sehingga akan banyak memangkas waktu-waktu yang bisa diefisiensikan gitu dengan transformasi digital ini. Serta juga meminimalkan kesalahan ya, karena semuanya sudah bisa dipantau secara real time. Jadi demikian ya pentingnya peranan SCM ini dalam industri MRO. Jadi ibaratnya SCM ini adalah kunci begitu ya, salah satu kunci keberhasilan MRO, karena tanpa SCM siapa yang akan mengadakan suku cadang yang diperlukan dalam kegiatan MRO ini, yang akan
mendukung keberhasilan dari kegiatan MRO ini, begitu. Maka SCM di MRO ini peranannya sangat luar biasa pentingnya. Demikian paparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.